Selamat datang di Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal. Memasuki fasilitas Rumah Kompos Padang Tegal, di area lobi utama ditata dengan mebel yang terbuat dari bahan daur ulang, seperti sisa bambu, kayu, dan tong logam, sebagai implementasi konsep 3R, reuse dan recycle. Beranjak ke area selanjutnya yaitu area pengkomposan. Rumah kompos memiliki 57 bak pengkomposan yang di dalamnya terisi sampah organik yang sudah dicacah untuk diolah menjadi tumpukan kompos. Fasilitas pengolahan memiliki luas sekitar 40 are. Dalam melaksanakan tugas, petugas secara rutin diberikan pengarahan dengan harapan dapat bekerja dengan baik selama bertugas. Proses pengelolaan sampah di Desa Adat Padang Tegal dimulai dari sumbernya, yaitu warga dan tempat usaha. Seluruh warga dan pengusaha di area Desa Adat Padang Tegal sudah diwajibkan untuk melakukan pemilahan non-organik, yaitu daur ulang dan residu, dan organik. Warga dan pengusaha melakukan pemilahan sejak awal. Sampah non-organik dan organik dipisahkan dari sumbernya. Di dapur, di halaman, dan area lainnya di mana sampah dihasilkan. Sampah non-organik adalah sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup atau non-hayati, atau yang melewati proses sintetis dalam proses produksinya, sehingga sulit terurai secara alami seperti plastik, kaleng, kaca, kardus, kertas, dan yang lainnya. Sementara sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami seperti dedaunan, sisa makanan, bunga, janur, dan lainnya. Sampah yang telah terpilah kemudian diletakkan dengan baik di dalam wadah atau tong sampah yang berbeda sebelum tim kebersihan rumah kompos melakukan pengangkutan sesuai jadwal masing-masing. Sebelum melakukan pengangkutan, petugas rumah kompos wajib menggunakan APD dan kelengkapan lain berupa seragam sesuai jadwal pengangkutan, sarung tangan, sepatu boots, helm, dan senter untuk meminimalisir kecelakaan kerja saat melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah. Pengangkutan non-organik dilakukan pada malam hari, mulai dari pukul 8 sampai dengan 12. Petugas rumah kompos dengan seragam biru akan mengangkut sampah non-organik yang sudah terpilah dengan baik. Untuk jalur yang tidak bisa dilalui oleh truk, petugas terlebih dahulu masuk dan mengumpulkan sampah di dalam satu wadah, kemudian disusul petugas yang masuk menggunakan troli untuk melakukan pengangkutan. Kami memastikan warga atau pelanggan yang berada di ganggang mendapat pelayanan yang optimal setiap harinya. Hal ini pula yang membedakan pelayanan Rumah Kompos Padang Tegal dengan pengangkutan lainnya yang hanya mengambil di depan jalan besar. Sampah non-organik yang terkumpul kemudian dipilah di atas truk dan dilakukan pemilahan kembali di fasilitas RKP, sehingga tahap lanjutan dari pemisahan sampah non-organik yang dapat didaur ulang dengan yang tidak dapat didaur ulang atau residu dapat dilakukan dengan optimal. Pengangkutan organik dilakukan subuh pada pukul 3 sampai dengan 7. Petugas berseragam hijau akan datang khusus mengambil sampah organik yang sudah terpilah dengan baik. Jika terdapat sampah yang tercampur, baik organik ataupun non-organik, maka petugas tidak akan melakukan pengangkutan. Organik yang terkumpul kemudian dibawa ke fasilitas rumah kompos untuk kemudian diproses menjadi kompos. Sampah organik diletakkan di ban berjalan untuk dipastikan kembali bebas dari sisa bahan non-organik yang tertinggal saat proses pemilahan awal. Kemudian didorong ke mesin pencacah untuk menghasilkan potongan yang lebih kecil untuk mempercepat proses pengkomposan. Hasil cacahan kemudian dikumpulkan dan dibawa ke dalam bak pengkomposan untuk proses dekomposisi alami secara aerob. Sebagai tambahan starter agen dekomposisi atau pengurai alami, tumpukan bahan organik disemprotkan dengan EM4, Effective Microorganism, yang sudah diaktifkan.
EM4 adalah kumpulan mikroba yang dapat mempercepat proses penguraian sampah organik dan mengurangi bau yang tidak sedap dalam proses pembuatan kompos. Setelah mengalami proses dekomposisi, bahan organik sudah berubah bentuk, warna, kondisi suhu, dan kadar air sesuai kriteria panen, kemudian dipindahkan ke area penyaringan. Hasil panen kemudian disaring untuk menghasilkan jenis kompos yang berbeda berdasarkan ukuran partikelnya yaitu kasar dan halus. Sisa hasil penyaringan kemudian diangkut kembali ke bak pengkomposan untuk membantu proses pengkomposan bahan organik yang baru, dilanjutkan dengan penyemprotan EM4 aktif secara berkala. Kompos halus diperiksa suhu, dikemas, dan ditimbang untuk menghasilkan berat kompos yang serupa di setiap karung kemasan sebelum dijual. Kompos kasar diperiksa suhu, dikemas dan ditimbang atau dimuat ke dalam kontainer yang lebih besar sebelum dijual. Setelah dipisahkan menjadi beberapa kategori, bahan daur ulang non-organik dijual ke pengepul. Menjaga kebersihan fasilitas dan infrastruktur menjadi keharusan bagi tim untuk dapat mempertahankan tempat pengolahan sampah yang bersih dan rapi setiap harinya setelah selesai melakukan tugas lapangan. Selain fasilitas pengolahan, rumah kompos Padang Tegal juga dilengkapi dengan ruang meeting kapasitas maksimal 40 orang, teater edukasi dengan kapasitas maksimal 100 orang yang dilengkapi dengan sound system, proyektor, layar lebar, dan AC. Di sebelah dekat dengan fasilitas rumah kompos, terdapat area luasan 5,5 are sebagai area edukasi outdoor yang akan jadi tempat laksanaan workshop, seminar, dan kelas-kelas outdoor. Berdekatan dengan area edukasi outdoor, terdapat kebun permaculture seluas 3,6 are sebagai area edukasi penerapan konsep permaculture dalam bercocok tanam. Tempat di mana pengunjung dapat melihat bagaimana sampah organik yang diolah menjadi kompos dapat digunakan untuk menghasilkan bahan pangan. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat pengolahan sampah organik skala kecil dan belajar tentang permaculture sebagai satu kesatuan dalam upaya hidup selaras dengan lingkungan. Mari wujudkan bersama untuk Desa Adat Padang Tegal yang bersih dan hijau.